Sunnah sepakat bahwasanya rujukan utama, referensi utama terkait perkara-perkara gaib itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bicara tentang kejadian-kejadian di masa depan atau kabar perihal akhir zaman harus bersumber dari keduanya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, ini termasuk perkara gaib. Ini banyak dalilnya dalam Al-Quran. Saya akan bawakan beberapa di antaranya. Dalil yang pertama dari Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan, untuk mengatakan, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui perbendaharaan ilmu Allah. Tidak pernah juga aku mengatakan bahwasanya aku mengetahui yang gaib. Ini nabi diperintahkan untuk berkata demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah aku mengatakan kepada kalian aku adalah seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ini jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Ini hukum asalnya demikian. Yang gaib itu kunci-kunci perkara yang gaib hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Dan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak, ya, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa taala. Dalil ketiga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Ini kembali nabi kita diperintahkan untuk menegaskan. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegaskan kepada mereka, tegaskan kepada pengikutmu, para sahabatmu, dan tegaskan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, la amliku li nafsi naf'a. Aku tidak punya kuasa untuk meraih kemanfaatan untuk diri pribadiku. Wala dharra, dan aku tidak memiliki kuasa untuk menolak kemudaratan jika Allah menghendaki kemudaratan atas diriku. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Ini perhatikan, ini penting sekali. Andai kata aku mengetahui yang gaib, berarti Nabi tidak tahu yang gaib. Andai kata aku tahu yang gaib, aku tahu masa depan, lastakthartu minal khair. Niscaya aku mampu untuk memperbanyak kebaikan untuk diriku, ya, memperbanyak harta, memperbanyak apa saja yang bermanfaat kalau kita tahu masa depan. Wa ma massani yasu. Andai kata aku tahu yang gaib, ini Nabi kita diperintahkan untuk mengucapkan ini. Andai kata aku tahu yang gaib, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan aku. Karena kita mengetahui apa yang akan terjadi besok berupa manfaat dan mudarat. Kalau seandainya kita mengetahui besok terjadi mudarat, kita bisa menghindari. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku tidak tahu yang gaib. Buktinya, Nabi tertimpa musibah di perang Uhud, berdarah, bercucuran darah di wajah beliau, ya, sampai patah raba'iyah, gigi beliau itu patah. Paman beliau meninggal, Hamzah bin Abdul Muttalib. Musibah yang sangat besar, perang Uhud. 70 sahabat Nabi meninggal ketika itu. Nabi terluka di perang tersebut. Nabi tidak tahu yang akan terjadi pada perang Uhud itu, sehingga beliau tidak bisa menolak musibah atau mudarat yang menimpa beliau. Ayat yang lain misalkan, dalil yang keempat surat Hud ayat yang ke-49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu adalah di antara kabar-kabar atau berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Engkau sebelum ini, sebelum diberitahukan oleh Allah, tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang apa yang akan terjadi. Kisah latar belakang turunnya ayat tentang tayammum, itu kan kisahnya panjang. Latar belakangnya Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalungnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Padahal kalung itu ada ditindih oleh unta, ditindih di bawahnya unta. Tidak tahu Nabi, barang hilang. Ya subhanallah, orang-orang sekarang dukun paranormal justru tahu barang hilang seperti itu, ya. Nabi SAW sampai-sampai para sahabat Abu Bakar As-Siddiq
ketika itu sempat marah kepada Aisyah, gara-gara engkau Aisyah kita jadi sibuk, kita kehabisan air segala macam untuk mencari kalungnya Aisyah yang hilang. Nabi tidak tahu karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya yang gaib itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan kepada orang-orang yang terpilih sebagian apa yang gaib itu, apa yang Allah kehendaki kepada Rasulnya. Itu sebabnya dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara yang gaib. Tidak ditunjukkan, tidak diberitahukan perkara gaib itu kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Di sini disebutkan hanya Rasul, hanya Rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan Allah mengadakan penjagaan ya di sekeliling Rasul untuk menjaga agar berita gaib yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Rasul tidak dicuri oleh syaitan, oleh jin dan seterusnya, dijaga. Itu sebabnya Rasulullah itu maksum. Karena kesimpulannya, karena yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata, dan Allah tidaklah memberitahukannya kecuali melalui jalur wahyu, dan wahyu tersebut salah satunya dalam bentuk Al-Qur'an. Maka sumber kita mengilmui atau belajar tentang perkara-perkara yang terjadi di masa depan harus kembali kepada Al-Qur'an. Ini dia intinya. Kemudian as-sunnah juga yang kedua. Ini berdasarkan dalil nas sarih dari Al-Qur'an. Tegas sekali Al-Qur'an mengatakan tentang Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad SAW, dia tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya. Yang keluar dari lisan beliau itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, Rasulullah SAW ketika bersabda, menyampaikan hadisnya itu wahyu. Utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan dua wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua yang semisalnya yaitu As-Sunnah, Al-Hikmah. Ini kedua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin sampai kepada umat beliau hingga akhir zaman. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bahwasanya dalam urusan yang gaib termasuk asyratis sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, kita harus kembali ke As-Sunnah juga. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih.